Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Kembali lagi belajar agama bersama Miss Penny. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran 12 yang berjudul Siapakah Sesamaku Pertemuan Pertama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau kembali belajar tentang siapakah sesamaku. Biarlah kiranya hikmat Tuhan terus tercurah dalam setiap kehidupan kami. Berkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siapakah yang pernah mendengar kata sesama dan tahu arti kata sesama? Anak-anak tentunya sudah pernah mendengar, bukan? Mereka yang disebut sesama adalah orang-orang yang selalu ada di sekitar kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia sesuai rupa Tuhan, dari situlah hubungan manusia yang satu dengan yang lain disebut sesama. Seperti apa hubungan kalian dengan teman-teman? Apakah anak-anak tahu ajaran Tuhan Yesus tentang sesama dalam Alkitab? Mari kita sama-sama baca dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai 13. Perikopnya adalah persembahan persepuluhan. Ayat 12 berkata, "Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang." Ayat 13 berkata, "Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu." Persembahan persepuluh adalah persembahan syukur yang diberikan kepada Allah dari 10% hasil usaha atau pekerjaan selama sebulan. Aturan saat itu adalah persepuluhan itu juga harus diberikan kepada orang asing, anak yatim, dan janda. Persembahan itu tidak hanya diberikan kepada para imam, tetapi juga kepada anak yatim dan janda. Mereka perlu mendapatkan persembahan tersebut karena mereka tidak memiliki sosok laki-laki dalam keluarga. Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah. Sedangkan janda adalah istri yang tidak lagi memiliki suami. Sementara orang asing juga membutuhkan persembahan tersebut karena mereka tergolong sebagai orang baru di tempat itu dan tidak memiliki apa-apa. Persepuluh yang dimaksud dalam bacaan adalah hasil dari 1/10 atau 10% dari hasil usaha selama sebulan. Contohnya, penghasilan seseorang yaitu 1 juta tiap bulan, maka ia harus memberikan 100.000 sebagai persepuluhan. Persepuluhan yang diberikan kepada kaum Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda adalah tanda bahwa kita menganggap mereka sebagai sesama yang membutuhkan pertolongan. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita memberikan pertolongan kepada orang lain, itu juga karena kita menganggap mereka sebagai sesama kita. Misalnya, bila ada teman yang jatuh dari sepeda dan saat itu kita lewat, apa yang seharusnya kita lakukan? Menolong atau diam saja? Pertolongan yang diberikan adalah tanda bahwa kita memiliki hubungan dengan sesama. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita
bahwa tidak hanya orang Lewi atau imam yang kita anggap sebagai sesama karena pelayanannya. Orang asing atau mereka yang tidak kita kenal, anak yatim, atau anak-anak yang sering kita temui di panti asuhan, dan anak-anak yang tidak memiliki orang tua, serta orang lain yang sudah tidak memiliki pendamping hidup adalah sesama kita. Keadaan apapun yang mereka alami, mereka adalah sesama kita. Mari anak-anak kita terus mengasihi sesama kita. Ketika kita memberi, kita harus memberi dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Pesan Miss Penny selalu semangat dan sehat selalu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.